Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Ibu-ibu dan Bapak-bapak para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham perseroan yang terhormat, serta hadirin sekalian yang kami hormati. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, terlebih dahulu menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memenuhi undangan ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai rapat umum pemegang saham tahunan perseroan pada tanggal 24 Juli tahun 2025 yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai rapat. Sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan, saya selaku Komisaris Utama Perseroan berdasarkan surat penunjukan dari Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 16 Juni 2025 akan memimpin jalannya rapat ini. Selanjutnya, saya selaku pimpinan rapat menyatakan bahwa rapat umum pemegang saham tahunan perseroan yang diadakan pada hari ini, Selasa, tanggal 24 Juni 2024, dibuka secara resmi pada pukul 9:36 waktu Indonesia Barat. Bahwa rapat ini diselenggarakan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang untuk selanjutnya kami singkat sebagai UU PT. Perseroan telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut. Kami telah membagikan informasi mengenai tata tertib dan materi rapat pada situs web perseroan dan dibagikan pada saat registrasi rapat. Para hadirin yang kami hormati, untuk menyelenggarakan rapat ini, perseroan telah melakukan 1. Pemberitahuan kepada OJK sehubungan dengan rencana pelaksanaan rapat ini pada tanggal 6 Mei 2025. 2. Pengumuman rapat telah dilakukan melalui situs web perseroan, situs web Kustodian Central Efek Indonesia, dan situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 Mei tahun 2025. Pemanggilan rapat telah dilakukan melalui situs web perseroan, situs web Kustodian Central Efek Indonesia, dan situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 2 Juni tahun 2025. Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang terhormat, oleh karena semua persyaratan dalam anggaran dasar mengenai pemberitahuan, pengumuman, dan pemanggilan telah dipenuhi, maka rapat dapat dilanjutkan. Sebelum memulai pembahasan rapat ini, saya ingin menanyakan terlebih dahulu kepada saudara notaris, apakah rapat ini telah memenuhi semua ketentuan rapat dan memenuhi quorum, dengan demikian rapat dapat mengambil keputusan yang mengikat. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa mengingat mata acara rapat ini, maka rapat ini berlaku ketentuan quorum yaitu untuk mata acara rapat pertama sampai dengan kelima, rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham perseroan yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari seluruh jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan perseroan. Berdasarkan daftar hadir yang diberikan kepada kami oleh Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra, dapat kami laporkan bahwa pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam rapat ini, baik yang hadir secara fisik maupun yang memberikan kuasa melalui izin ke saya berjumlah 6.148.458.200 saham atau mewakili 63,732% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan perseroan, yaitu berjumlah 9.647.311.150 saham dengan hak suara yang sah. Dengan demikian, rapat telah memenuhi quorum rapat sebagaimana ditetapkan dalam pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan. Oleh karena ketentuan mengenai quorum rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi, maka rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat bagi para pemegang saham perseroan untuk rapat pada hari ini. Demikian laporan dari kami, Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih. Saudara notaris, para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang terhormat,
Kita telah mendengar laporan dari notaris bahwa rapat ini sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat. Untuk memenuhi ketentuan pasal 39 ayat 3 POJK nomor 15, bersama ini kami sampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah pemaparan secara singkat mengenai kondisi umum perseroan oleh Direktur Utama Perseroan, Bapak Kobi. Saya persilakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Para pemegang saham yang saya hormati. Di tengah dinamika global dan ketidakpastian yang meningkat pada tahun 2024, ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketangguhan dengan pertumbuhan sebesar 5,05% menurut Bank Dunia. Didorong oleh konsumsi domestik yang kuat, namun sektor ladang industri masih menghadapi tekanan karena peluru usaha cenderung menunda investasi jangka panjang sambil menunggu arah kebijakan pemerintah baru. Menyikapi kondisi tersebut, strategi perseroan difokuskan pada upaya menjaga nilai aset serta mempersiapkan diri untuk menangkap peluang saat pasar mulai pulih. Di tengah kondisi global yang tidak menentu sepanjang 2024, perseroan berhasil mencatatkan pendapatan sebesar Rp458 miliar dari penjualan lahan seluas 8,2 hektar, mencapai 76,3% dari target tahunan. Pendapatan tersebut sebagian besar berasal dari penjualan lahan sebesar Rp260 miliar, lebih rendah dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu, sebesar Rp357 miliar. Meskipun demikian, kami tetap membukukan EBITDA positif sebesar Rp195 miliar dengan laba bersih Rp59 miliar. Berkat pengelolaan keuangan yang hati-hati. Belanja modal kami alokasikan secara selektif, terutama untuk mengembangkan infrastruktur. Selain itu, kami terus melanjutkan program tanggung jawab sosial di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelestarian lingkungan. Kami yakin prospek jangka panjang Indonesia tetap kuat, didukung oleh demografi muda dan tingkat digitalisasi yang terus meningkat. Kami akan terus memantau perkembangan, memperkuat kemitraan strategis, dan aktif mencari peluang pertumbuhan, sambil menjaga efisiensi dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Kami sangat berterima kasih atas dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Kami akan terus berupaya untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada pimpin rapat. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kobi. Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang terhormat. Mata acara rapat pada hari ini adalah sebagaimana yang tercantum dalam pemanggilan rapat yang telah disampaikan oleh Perseroan pada tanggal 2 Juni tahun 2025. Sedangkan mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan sebagaimana dimuat dalam situs web Perseroan dan dibagikan tata tertib tersebut sebelum memasuki ruang rapat. Memasuki pembahasan acara rapat. Mata acara rapat pertama adalah persetujuan atas laporan tahunan Perseroan tahun buku 2024 termasuk laporan pertanggungjawaban direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember tahun 2024. Terkait hal tersebut, saya mewakili Dewan Komisaris menyampaikan bahwa laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris adalah sebagaimana telah dimuat dalam laporan tahunan tahun buku 2024. Kemudian, kepada Direktur Utama Perseroan, Bapak Yoshihiro Kobi, saya persilakan untuk meneruskan pembahasan mata acara rapat pertama ini. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Yang terhormat para pemegang saham atau kuasa pemegang saham serta hadirin sekalian yang kami hormati. Penjelasan pokok-pokok laporan tahunan serta laporan keuangan konsolidasian tahun buku 2024, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan laporan direksi tahun buku 2024, proyeksi tahun 2025 telah disampaikan oleh Perseroan melalui laporan tahunan 2024 yang tersedia pada situs web Perseroan. Berikutnya, kepada Ibu Suami akan menyampaikan kinerja keuangan Perseroan. Kami persilakan. Terima kasih Bapak Kobi. Selamat pagi yang terhormat para pemegang saham Perseroan atau kuasa pemegang saham Perseroan. Perkenankanlah kami untuk memberikan penjelasan mengenai kinerja keuangan Perseroan. Pada tahun 2024, total pendapatan Perseroan sebesar 458 miliar rupiah, menurun sebesar 86,7 miliar rupiah, terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan lahan industri sebesar 96,7 miliar rupiah. Sedangkan pendapatan dari recurring income mengalami peningkatan sebesar 10 miliar rupiah. Kontribusi terbesar untuk pendapatan adalah dari penjualan lahan industri, yaitu sebesar 57% dari total pendapatan sebesar 259,8 miliar rupiah. Perusahaan mencatatkan laba bersih sebesar 58,6 miliar rupiah pada tahun 2024, meningkat 48% dibandingkan pada tahun sebelumnya dengan laba bersih sebesar 39,5 miliar rupiah. Total aset Perseroan sebesar 5,8 triliun rupiah pada tahun 2024, menurun 2% dibandingkan pada tahun sebelumnya sebesar 5,9 triliun rupiah. Terutama disebabkan oleh penurunan aset lancar. Pada tahun 2024, jumlah liabilitas Perseroan sebesar 1,4 triliun rupiah, menurun 11% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tahun 2023 sebesar 1,6 triliun rupiah, terutama disebabkan oleh penurunan hutang bank. Jumlah ekuitas Perseroan pada tahun 2024 tercatat sebesar 4,4 triliun rupiah, meningkat 1% dibandingkan tahun 2023 sebesar 4,3 triliun rupiah yang dikontribusikan oleh laba komprehensif tahun berjalan. Demikianlah kami sampaikan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Selanjutnya waktu dan tempat kami kembalikan kepada Bapak Kobi. Terima kasih Ibu Suami atas penjelasannya mengenai kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Selanjutnya, kami usulkan kepada para pemegang saham untuk menyetujui usulan keputusan mata acara rapat pertama ini sebagai berikut. Nomor 1, menyetujui laporan tahunan Perseroan tahun buku 2024, termasuk laporan pertanggungjawaban direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. Nomor 2, mengesahkan laporan keuangan Perseroan yang memuat neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata Hidayat Arsono Retno Pariringan dan rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang materi
material sebagaimana diuraikan dalam laporan nomor 00637 garing 2.1133 garing AU titik 1 garing 03 garing 0369 1 garing 1 garis 3 garis 2025. Dengan demikian, pemberitahuan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya acquit ad charge kepada anggota direksi perseroan atas segala tindakan, pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tugas pengawasan dalam tahun 2024. Sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan perseroan tahun buku 2024. Ibu-ibu dan bapak-bapak, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat, demikian penjelasan dari kami untuk mata acara pertama ini. Apakah ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan terkait mata acara rapat pertama ini? Apabila ada pendapat atau pertanyaan, dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan yang telah disediakan. Tidak ada pertanyaan maupun pendapat pimpinan rapat. Baiklah, karena tidak ada pertanyaan atau tanggapan lagi, jalannya rapat kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih Bapak Kobi. Para hadirin yang kami hormati, dalam rangka pengambilan keputusan, maka kami menghimbau para pemegang saham, kuasa pemegang saham, untuk dapat menyetujui usulan keputusan yang telah disampaikan. Apakah ada pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain? Apabila ada, saya persilakan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya dan atau memberikan suaranya pada sistem ic.ksei. Kepada Ibu Notaris, mohon dilakukan perhitungan suara mata acara rapat pertama. Kami persilakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Dapat kami laporkan bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam rapat dan juga melalui sistem ic.ksei, kami peroleh hasil sebagai berikut. Jumlah suara yang tidak setuju sebesar 645.000 atau sebesar 0,0104% dari jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam rapat ini. Jumlah suara yang abstain sebesar 372.014.400 saham atau sebesar 6,0505% dari jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam rapat ini. Berdasarkan pasal 12 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan Jungto pasal 47 POJK 15 tahun 2020 yang menyatakan bahwa pemegang saham yang hadir dalam rapat yang mengeluarkan suara abstain atau blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka total jumlah suara setuju adalah sebesar 6.147.813.200 saham atau sebesar 99,9895% dari jumlah suara yang hadir dalam rapat. Dengan demikian, rapat dengan suara terbanyak menyetujui usulan keputusan mata acara rapat pertama. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan mata acara rapat pertama sebagaimana yang telah kami sampaikan. Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang terhormat, kini kita lanjutkan rapat ini dengan mata acara rapat kedua, yaitu persetujuan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
Untuk itu, saya meminta Direktur Utama Perseroan Bapak Kobi untuk menyampaikan penjelasan mata acara rapat kedua. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Para pemegang saham yang terhormat, penjelasan mata acara kedua adalah sebagaimana telah disampaikan oleh Perseroan melalui situs web Perseroan. Sebagaimana termuat dalam laporan keuangan yang telah disetujui dan disahkan pada mata acara pertama, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk perseroan sebesar 58 miliar 588 juta 61.050 rupiah. Sesuai dengan keputusan rapat direksi tertanggal 16 Juni 2025 dan keputusan rapat Dewan Komisaris tertanggal 17 Juni 2025, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan mengusulkan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut. Menetapkan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar 58 miliar 588 juta 61.050 rupiah dan seluruhnya akan dimasukkan serta dibukukan sebagai laba ditahan untuk menambah modal kerja perseroan dengan memperhatikan kepentingan dan rencana pengembangan usaha perseroan ke depan. Selanjutnya, apakah ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan terhadap usulan yang disampaikan oleh direksi dan Dewan Komisaris untuk mata acara rapat kedua ini? Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengajukannya sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan. Tidak ada pertanyaan maupun pendapat, Bapak. Baiklah, karena tidak ada pertanyaan atau tanggapan lagi, jalannya rapat kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih Bapak Kobi. Para hadirin yang kami hormati, dalam rangka pengambilan keputusan, maka kami menghimbau para pemegang saham, kuasa pemegang saham, untuk dapat menyetujui usulan keputusan yang telah disampaikan. Apakah ada pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain? Apabila ada, saya persilakan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya dan atau memberikan suaranya kepada sistem isi.ksi. Kepada Ibu Notaris, mohon dilakukan perhitungan suara mata acara rapat kedua. Kami persilakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Dapat kami laporkan bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam rapat dan juga melalui sistem isi.ksi, kami peroleh hasil sebagai berikut. Jumlah suara yang tidak setuju sebesar 3.145.000 atau sebesar 0,05115% dari jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam rapat ini. Jumlah suara yang abstain sebesar 372.014.400 saham atau sebesar 6,0505% dari jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam rapat ini. Berdasarkan pasal 12 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan Jungto pasal 14 POJK 15/2020 yang menyatakan bahwa pemegang saham yang hadir dalam rapat yang mengeluarkan suara abstain atau blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka jumlah total suara setuju adalah sebesar 6.145.313.200 saham atau sebesar 99,9488% dari jumlah suara yang hadir dalam rapat.
Dengan demikian, rapat dengan suara terbanyak menyetujui usulan keputusan mata acara rapat kedua. Demikian dapat kami sampaikan, Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Notaris. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan mata acara rapat kedua sebagaimana yang telah kami sampaikan. Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang terhormat, kita lanjutkan rapat ini dengan mata acara rapat ketiga, yaitu persetujuan penunjukan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2025. Para pemegang saham, kuasa pemegang saham yang kami hormati, dapat kami sampaikan bahwa perseroan wajib menyampaikan laporan keuangan auditan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia secara berkala. Laporan keuangan yang diaudit harus dilakukan oleh akuntan publik independen dari kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Sesuai dengan pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 9 tahun 2023, tanggal 11 Juli tahun 2023, A. Penunjukan akuntan publik tersebut wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. B. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik, RUPS dapat melimpahkan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris disertai penjelasan mengenai 1. Alasan pelimpahan kewenangan dan 2. Kriteria atau batasan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk. Penunjukan akuntan publik tersebut wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Saat ini, Dewan Komisaris sedang melakukan evaluasi kantor akuntan publik dengan mempertimbangkan kompetensi profesional dan besaran biaya audit. Maka, dengan ini Dewan Komisaris menyampaikan usulan keputusan kepada rapat sebagai berikut. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk akuntan publik independen dan atau kantor akuntan publik KAP untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2025 berikut besaran nilai jasanya sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, termasuk menunjuk akuntan publik dan atau KAP pengganti bila mana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan pasar modal di Indonesia apabila akuntan publik dan atau KAP yang ditunjuk tidak dapat melakukan tugasnya. Dengan kriteria bahwa akuntan publik dan atau KAP tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Apakah ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan terhadap mata acara ketiga ini? Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengajukannya sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan. Tidak ada pertanyaan atau tanggapan, Bapak. Terima kasih, Ibu Notaris. Para hadirin yang kami hormati, dalam rangka pengambilan keputusan, maka kami menghimbau para pemegang saham, kuasa pemegang saham, untuk dapat menyetujui usulan keputusan yang telah disampaikan. Apakah ada pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain? Apabila ada, saya persilakan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya dan atau memberikan suaranya pada sistem IC.KSEI. Kepada Ibu Notaris, mohon dilakukan perhitungan suara mata acara rapat ketiga. Kami persilakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Dapat kami laporkan bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam rapat dan juga melalui sistem IC.KSEI, kami peroleh hasil sebagai berikut. Jumlah suara yang tidak setuju berjumlah
645.000 atau sebesar 0,0104% dari jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam rapat ini. Jumlah suara yang abstain sebesar 372.014.400 saham atau sebesar 6,0505% dari jumlah saham yang hadir dan atau diwakili dalam rapat ini. Berdasarkan pasal 12 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan Jungto pasal 47 POJK 15 2020 yang menyatakan bahwa pemegang saham yang hadir dalam rapat yang mengeluarkan suara abstain atau blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka jumlah total suara setuju adalah sebesar 6.147.813.200 saham atau sebesar 99,9895% dari jumlah suara yang hadir dalam rapat. Dengan demikian, rapat dengan suara terbanyak menyetujui usulan keputusan mata acara rapat ketiga. Demikian kami sampaikan, kami kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih, Ibu Notaris. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan mata acara rapat ketiga sebagaimana yang telah kami sampaikan. Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang terhormat, kita lanjutkan rapat ini dengan mata acara rapat keempat, yaitu perubahan susunan Dewan Komisaris dan atau Direksi Perseroan. Bapak Ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat, berkaitan dengan habisnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan direksi yang akan berakhir sejak ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan yang diselenggarakan pada hari ini, yaitu Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen I Gusti Putu Suryawirawan, Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Her Budianto, Komisaris Independen Wahyu Hidayat, Komisaris Hartono, Direktur Utama Yoshihiro Kobi, Wakil Direktur Utama Leo Yulianto Suteja, Direktur Swanmi Rudi Tanardi. Surat undangan untuk menghadiri rapat telah disampaikan kepada seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat sebagaimana surat perseroan tertanggal 2 Juni tahun 2025. Kami mengusulkan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham sebagai berikut. 1. Menyetujui susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut. Mengangkat Bapak Yoshihiro Kobi untuk menjabat sebagai Komisaris Perseroan. Mengangkat Bapak Hiroki Yoshitake untuk menjabat sebagai Direktur Perseroan. Mengangkat kembali Bapak I Gusti Putu Suryawirawan sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen. Bapak Her Budianto dan Bapak Wahyu Hidayat untuk menjabat sebagai Komisaris Independen. Dan Bapak Leo Yulianto Suteja sebagai Direktur Utama dan Ibu Swanmi Rudi Tanardi sebagai Direktur. Atas nama Perseroan, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang saat ini menjabat dan memberikan pembebasan serta pelunasan segala tanggung jawab selama masa jabatannya atau acquit the charge sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan tercantum dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan serta laporan tahunan dan laporan keuangan yang disahkan dalam rapat umum pemegang saham tahunan tahun buku yang bersangkutan. Dengan demikian, terhitung tanggal ditutupnya rapat ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut. Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen I Gusti Putu Suryawirawan, Komisaris Yoshihiro Kobi, Komisaris Independen Her Budianto, Komisaris Independen Wahyu Hidayat, Direktur Utama
Leo Yulianto Suteja, Direktur Swanmi Rudi Tanardi, Direktur Hiroki Yoshitake. Dengan masa jabatan selama 4 tahun terhitung efektif sejak tanggal ditutupnya rapat ini sampai dengan ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan perseroan pada tahun 2029. 2. Memberikan kuasa kepada direksi perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan rapat mengenai perubahan pengurus perseroan dalam akta tersendiri di hadapan notaris, dan untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan pengurus perseroan tersebut di atas, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan usulan tersebut, bersama ini kami sampaikan riwayat kerja anggota Dewan Komisaris dan Direktur baru yang akan dibacakan oleh MC. Terima kasih Bapak Ketua Rapat. Perkenalkanlah kami membaca riwayat kerja anggota Direktur yang akan diangkat sebagai berikut. Bapak Hiroki Yoshitake sebagai Direktur Perseroan, mohon kesediaan Bapak Hiroki Yoshitake untuk berkenan berdiri sejenak dan memberi salam. Terima kasih. Bapak Hiroki Yoshitake, warga negara Jepang, lahir di Kanagawa pada tanggal 4 Desember 1960. Beliau saat ini menjabat sebagai General Manager di PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk, posisi yang telah diemban sejak tahun 2020. Saat ini beliau berdomisili di Bekasi dan menguasai bahasa Jepang, Inggris, dan Indonesia. Beliau memperoleh gelar Bachelor of Engineering di bidang Mathematical Engineering atau Computer Science dari Keio University Jepang pada tahun 1984. Pengalaman profesional beliau dimulai dari Itochu Corporation di mana beliau terlibat dalam proyek ekspor-impor, sistem pertahanan, dan pengembangan proyek infrastruktur termasuk pengembangan bandara di Asia Tenggara. Beliau juga pernah menjabat sebagai konsultan untuk berbagai perusahaan Jepang dan Indonesia, serta mendirikan perusahaan di bidang sistem navigasi udara di Indonesia. Selama lebih dari 3 dekade, beliau telah berperan aktif dalam pengembangan kawasan industri dan proyek-proyek infrastruktur strategis seperti bandara di Batam, Bali, Balikpapan, dan Palembang. Sebelumnya, beliau juga pernah menjabat di PT East Jakarta Industrial Park dan Surya Cipta Industrial Estate sebagai manajer pemasaran dan hubungan tenan. Demikian, terima kasih. Terima kasih MC. Demikianlah para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat. Daftar riwayat hidup dari direktur yang telah dibacakan oleh MC. Apakah ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan terhadap usulan mata acara rapat keempat ini? Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengajukannya sesuai dengan tata cara yang ditetapkan. Tidak ada pertanyaan maupun tanggapan, Bapak. Ya. Terima kasih, Ibu Notaris. Para hadirin yang kami hormati, dalam rangka pengambilan keputusan, maka kami menghimbau para pemegang saham, kuasa pemegang saham, untuk dapat menyetujui usulan keputusan yang telah disampaikan. Apakah ada pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain? Apabila ada, saya persilakan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya dan atau memberikan suaranya pada sistem ic.kshi. Pada Ibu Notaris, mohon dilakukan perhitungan suara mata acara keempat. Kami persilakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Dapat kami laporkan bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam rapat dan juga melalui ic.kshi, kami peroleh hasil sebagai berikut. Jumlah suara yang tidak setuju adalah sebesar 645.000 saham atau sebesar 0,0104% dari jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam rapat ini.
Jumlah suara yang abstain adalah sebesar 372.014.400 saham atau sebesar 6,0505% dari jumlah suara yang hadir atau diwakili dalam rapat ini. Berdasarkan pasal 12 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan Jungto pasal 47 POJK 15 2020 yang menyatakan bahwa pemegang saham yang hadir dalam rapat yang mengeluarkan suara abstain atau blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka jumlah total suara setuju adalah sebesar 6.147.813.200 saham atau sebesar 99,9895% dari jumlah suara yang hadir dalam rapat. Dengan demikian, rapat dengan suara terbanyak menyetujui usulan keputusan mata acara rapat keempat. Demikian kami sampaikan, terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan mata acara rapat keempat sebagaimana yang telah kami sampaikan. Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang terhormat, kita lanjutkan rapat ini dengan mata acara kelima, yaitu penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2025. Para pemegang saham, kuasa pemegang saham yang kami hormati, dapat kami sampaikan bahwa ketentuan mengenai besarannya gaji bulanan dan tunjangan lain bagi setiap anggota Direksi Perseroan sesuai ketentuan pasal 13 ayat 6 Dasar Perseroan, Anggaran Dasar Perseroan, ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan. Sedangkan ketentuan mengenai gaji dan atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka diusulkan kepada rapat untuk menyetujui 1. Besaran remunerasi Dewan Komisaris Perseroan sama dengan tahun 2024 atau dilakukan penyesuaian apabila hal tersebut dianggap perlu dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris. 2. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran remunerasi Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi. Demikianlah penjelasan dan usulan atas mata acara kelima. Apakah ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan terhadap mata acara kelima ini? Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengajukannya sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan. Tidak ada pertanyaan atau tanggapan, Bapak. Terima kasih, Ibu Notaris. Para hadirin yang kami hormati, dalam rangka pengambilan keputusan, maka kami menghimbau kepada para pemegang saham, kuasa pemegang saham, untuk dapat menyetujui usulan keputusan yang telah disampaikan. Apakah ada pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain? Apabila ada, saya persilakan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya dan atau memberikan suaranya pada sistem isi.ksi. Kepada Ibu Notaris, mohon dilakukan perhitungan suara mata acara rapat kelima. Kami persilakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Dapat kami laporkan bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam rapat dan juga melalui sistem isi.ksi, kami peroleh hasil sebagai berikut. Jumlah suara yang tidak setuju adalah sebesar 84.433.700 saham atau sebesar 1,3732% dari jumlah suara yang hadir dan atau diwakili dalam rapat. Jumlah suara yang abstain adalah sebesar 372.014.400 saham atau sebesar 6,0505% dari jumlah saham yang hadir dan atau diwakili dalam rapat ini.
Berdasarkan pasal 12 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan, Jungto pasal 47 POJK 15 tahun 2020 yang menyatakan bahwa pemegang saham yang hadir dalam rapat yang mengeluarkan suara abstain atau blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka jumlah total suara setuju adalah sebesar 6.064.024.500 saham atau sebesar 98,6267% dari jumlah suara yang hadir dalam rapat. Dengan demikian, rapat dengan suara terbanyak menyetujui usulan keputusan mata acara rapat kelima. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Notaris. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan mata acara rapat kelima sebagaimana yang telah kami sampaikan. Para hadirin yang kami hormati, dengan selesainya pembahasan mengenai semua mata acara rapat dan dengan telah diperolehnya keputusan rapat, maka dengan mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan kerjasama dari pemegang saham dan kuasa pemegang saham, dengan ini rapat kami tutup secara resmi pada pukul 10:22 waktu Indonesia bagian Barat.